warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Zahra Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Sejarah Peradaban Islam pada Masa Dinasti Utsmani di Turki. Langsung saja pada latar belakang berdirinya Dinasti Utsmani di Turki. Dinasti Utsmani ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang terbesar dan yang paling lama bertahan dalam dunia Islam. Dinasti ini berdiri sekitar tahun 1299 Masehi dan mampu bertahan hingga tahun 1922 Masehi atau lebih dari 6 abad. Jadi kalau kita bicara soal Dinasti Utsmani ini, sebenarnya adalah kisah tentang kebangkitan luar biasa umat Islam setelah masa-masa sulitnya. Semua ini berawal saat dunia Islam sedang terpuruk karena serangan dari tentara Mongol yang menghancurkan Baghdad di tahun 1958. Nah, di tengah kekacauan itu muncul sekelompok kecil suku Turki yang dipimpin oleh tokoh bernama Sulaiman Shah, lalu dilanjutkan oleh putranya Ertugrul. Mereka ini awalnya hanya seorang pengembara yang mencari tempat tinggal yang aman. Sampai akhirnya mereka ini membantu sultan dari dinasti Saljuk yang akhirnya mereka menang melawan Romawi. Nah, sebagai hadiahnya, sultan dari dinasti Saljuk ini memberikan wilayah perbatasan yang kecil yang menjadi cikal bakal dari berdirinya dinasti ini oleh Utsman I pada tahun 1299. Nah, keberhasilan ini juga itu terletak pada kehebatan orang-orang Turki sendiri, yang dimana mereka itu mempunyai karakter yang sangat disiplin dan jago dalam urusan militer. Nah, bayangkan saja yang tadinya hanya wilayah yang hanya dikasih pemberian sebagai cikal bakalnya, yang sekarang tumbuh menjadi kekaisaran yang luas yang menguasai 3 benua sekaligus: Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, momen yang paling ikonik tentu saja adalah pada saat Sultan Muhammad Al-Fatih, yang dimana beliau ini berhasil menaklukkan Konstantinopel di tahun 1453 di sebuah kota yang sudah berabad-abad diimpikan oleh para pemimpin Islam pada masa sebelumnya. Nah, puncaknya ini terjadi pada masa Sultan Sulaiman Al-Qauni, di mana dinasti Utsmani bukan cuma kuat di medan perang, tapi juga menjadi pusat peradaban dunia yang sangat maju dalam hal hukum, bangunan masjid yang megah hingga sistem pemerintahan yang teratur. Nah, kita itu di sini saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama adalah sejarah berdirinya dinasti Utsmani, yang kedua adalah perkembangannya dari dinasti Utsmani itu sendiri, dan yang ketiga faktor-faktor kemunduran dari dinasti Utsmani. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Utsmani. Dinasti Utsmani ini didirikan oleh Utsman I atau Utsman bin Ertugrul sekitar tahun 1299 Masehi. Kemunculan dinasti ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi dunia Islam pasca serangan Mongol yang melemahkan kekhalifahan Abbasiyah. Karena banyak wilayah Islam kemudian berdiri sendiri sebagai kerajaan-kerajaan kecil atau belik di Anatolia. Utsman I ini berhasil mempersatukan suku Turki yang sebelumnya terpecah-pecah. Keberhasilannya tidak hanya karena kemampuan militernya, tapi juga karena letak wilayah Anatolia yang sangat strategis. Nah, Anatolia ini berada di antara Asia dan Eropa, sehingga menjadi jalur penting perdagangan dan ekspansi wilayah. Setelah Utsman I ini wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Orhan. Pada tahun 1326 Masehi, kota Bursa berhasil ditaklukkan dan dijadikan ibu kota pertama di dinasti Utsmani. Nah, dari sinilah dinasti Utsmani berkembang menjadi kekuatan yang besar yang kemudian menguasai Balkan dan sebagian Eropa. Nah, secara analitis ya, keberhasilan awal dinasti Utsmani disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah kepemimpinan yang kuat,
lokasi geografis yang strategis, dan melemahnya kekuatan lawan, terutama Bizantium. Nah, tiga faktor ini menjadi modal penting bagi lahirnya kerajaan besar tersebut. Pada peradaban Islam pada masa dinasti Utsmani berkembang sangat pesat dalam berbagai bidang. Awalnya hanya menguasai wilayah kecil di Anatolia, kemudian berhasil memperluas kekuasaan hingga Asia Kecil, Balkan, Eropa Tenggara, Timur Tengah, Mesir, Syam, Hijaz, dan Afrika Utara. Nah, puncak perkembangan ini terjadi ketika Sultan Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Kota tersebut kemudian diubah menjadi Istanbul dan menjadi pusat pemerintahan dinasti Utsmani. Dari sudut pandang sejarah, penaklukan Konstantinopel bukan hanya kemenangan militer, tapi juga kemenangan peradaban. Kota ini menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan Asia dan Eropa. Nah, dalam bidang pemerintahan, dinasti Utsmani menerapkan sistem monarki yang dipimpin oleh sultan dan dibantu oleh Tanvisir serta dewan-dewan. Dan sistem ini kemudian wilayah yang luas tetapi dapat dikendalikan secara efektif. Nah, selanjutnya adalah perkembangan sosial budaya dan peran Islam. Dalam bidang sosial budaya, dinasti Utsmani ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Banyak dibangun masjid, madrasah, rumah sakit, pasar, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahannya ini tidak hanya fokus pada ekspansi wilayah saja, tapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Pendidikan berkembang melalui madrasah, sementara rumah sakit menunjukkan perhatian terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu warisan yang terkenal adalah Masjid Sulaimaniyah yang menjadi simbol kemajuan arsitektur Islam. Seni kaligrafi, sastra, musik, dan kerajinan juga berkembang pesat di masa ini. Dalam pemerintahan, Islam memiliki posisi yang penting. Sultan tidak hanya berfungsi sebagai kepala negara, tapi juga sebagai pelindung agama Islam. Nah, para ulama dan mufti berperan memberikan fatwa dan nasihat dalam pengembangan kebijakan. Dan menariknya, meskipun Islam menjadi dasar negara, dinasti Utsmani tetap memberikan ruang bagi masyarakat non-muslim untuk menjalankan agamanya masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya toleransi dan pengembangan masyarakat atau pengelolaan masyarakat yang multikultural. Nah, selanjutnya adalah kemajuan yang dicapai dinasti Utsmani. Puncak kejayaannya ini terjadi pada masa Sultan Sulaiman Al-Qauni. Pada masa ini, dinasti Utsmani menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Kemajuan pertama itu terlihat dalam bidang militernya. Pasukan Janissary menjadi pasukan yang elit yang sangat disiplin dan modern pada zamannya. Armada laut Utsmani juga berhasil menguasai jalur-jalur penting perdagangan internasional. Kemajuan kedua itu terlihat dalam bidang hukumnya. Sultan Sulaiman menyusun hukum kanun yang dipadukan dengan syariat Islam. Dengan demikian, hukum negara menjadi lebih sistematis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Nah, kemajuan yang ketiga adalah dalam bidang budaya dan intelektual. Banyak dibangun masjid, perpustakaan, madrasah, dan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Seni kaligrafi, keramik, isnik, serta arsitektur berkembang pesat dan menjadi ciri khas peradaban Utsmani. Nah, kemudian kemajuan dinasti Utsmani ini terjadi karena adanya keseimbangan antara kekuatan militer, stabilitas politik, dan perkembangan ekonomi dan didukung terhadap pendidikan. Faktor kemunduran dari dinasti Utsmani ini itu terlihat setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qauni pada tahun 1566 Masehi. Karena banyak sultan setelahnya ini tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang sekuat pada yang dahulu-dahulu.
Faktor pertama adalah lemahnya kepemimpinan dan munculnya korupsi dalam birokrasi pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan administrasi negara menjadi tidak efektif. Yang kedua adalah kemunduran militernya. Pasukan Janissary yang sebelumnya disiplin ini mulai kehilangan kualitasnya dan sering melakukan pemberontakan. Selain itu, dinasti Utsmani tertinggal dalam teknologi militer dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Faktor ketiganya adalah masalah ekonomi. Perubahan jalur perdagangan dunia membuat pemasukan negara berkurang. Sementara itu, biaya perang yang sangat tinggi semakin memperburuk kondisi keuangan negara. Nah, faktor yang keempat ini adalah ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika Eropa memasuki masa revolusi industri, dinasti Utsmani ini belum mampu melakukan modernisasi secara cepat. Akhirnya, kesenjangan kekuatan antara Utsmani dan negara-negara barat semakin besar. Nah, dari sini kita tuh dapat melihat bahwa suatu peradaban itu tidak akan bertahan hanya dengan mengandalkan kejayaan masa lalu, dan inovasi kemampuan beradaptasi menjadi kunci keberlangsungan sebuah negara. Kesimpulannya, dinasti Utsmani ini adalah salah satu kerajaan Islam yang besar yang berhasil membawa peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya selama lebih dari 6 abad. Peradaban yang bertahan sangat lama. Nah, kemajuan ini dicapai mencakup dari bidang militer, pemerintahan, hukum, ekonomi, dan pendidikan, seni, dan arsitektur. Namun, kejayaan tersebut itu tidak berlangsung selamanya. Kelemahannya kepemimpinan, konflik internal, kemunduran militer, krisis ekonomi, serta ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi penyebab utama runtuhnya dinasti Utsmani pada awal abad ke-20. Pembelajarannya dapat ambil adalah bahwa kejayaan suatu peradaban harus didukung oleh kepemimpinan yang kuat, kesatuan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan, serta kemampuan mengikuti dari perkembangan zaman. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.